A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ma'afakum Allah min fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala. Di mana dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kesehatan, kemuliaan serta kehidupan yang sangat nyaman, aman dan tentram hari ini. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Para saudara sekalian yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang selalu diberikan iman yang kuat oleh Allah Subhanahu wa taala, serta para saudara sekalian yang selalu diberikan syafaat. Semoga kita semua mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk bersedekah. Apakah kita harus menunggu di antara fa'ahmu wa tadaquhu kaifarutullah fa'sahi wa tashidqu? Apakah kita di saat kita mau bersedekah kita harus menunggu di saat kita punya atau di saat kita mampu ataupun di saat kita ingin bersedekah? Ketika seseorang itu niatnya saja ingin bersedekah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mendapatkan di antaranya salah satu adalah niat pahalanya. Di dalam Islam tidak melakukan pun ketika kita memang bersungguh-sungguh untuk niat dalam bersedekah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fatahwu adamuka fa'anta rahmatul lil alamin. Daripada itu Allah membuka rahmat kepada orang tersebut sehingga nabihi wa amdabukumullah fa'antabatuhu wasuhujurakullahu sayyiat. Sehingga mereka dibukanya pintu rezeki untuk mereka yang selalu bersedekah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mahu wallah madabaku anta fi idraf. Orang-orang yang kaya, orang-orang yang terpandang, orang-orang yang sangat dimuliakan oleh para masyarakat, mereka tidak pernah mengingat daripada kegunaan hartanya. Mereka tidak pernah mengingat di antara pertanggungjawabannya di antara kedudukannya. Mereka tidak pernah mengingat di antara pertanggungjawabannya di antara gelar kedudukannya, panggilannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu pilihan pasti ada risiko, dan begitu pun dengan kita. Di saat Allah memberikan kita rezeki, fahyati fil saqih alal haqq ala hiyati mu'minin wal ahtahu wa dafutna. Dan daripada itu Imam Abasyih mengatakan bahwasanya di saat Allah memberikan rezeki kepada kita, uang berupa harta, kesehatan, semuanya itu merupakan amanah daripada Allah. Kita kembalikan lagi kepada Allah dengan cara apa? Amalan kita lakukan dengan cara bersedekah. Kita amalkan, kita buat amalan jariah. Entah kamu memberikan Al-Quran kepada masjid, yang bagaimana pahalanya terus mengalir bagi kita semua. Karena apa? Kebaikan kita yang kita lakukan tidak akan kembali kepada orang lain, tetapi kita yang akan mendapatkan. Jadi orang-orang yang ingin berbagi kepada orang lain, berbagilah kepada orang-orang yang fakir miskin. Fahukum adabaku haliyati ilaihasun wal ahdahum wal fuyati fa'al mahrukum lallaf. Daripada Habib Mahfud mengatakan, fal murubullaf, engkau bersedekah kepada orang fakir miskin tidak harus berupa harta. Fakir ilmu, fakir iman, kita bimbing mereka. Karena sesungguhnya fakir itu bukan hanya berupa dalam fakir miskin. Pengertian daripada fakir, fahliyati ahliyukun kulhusunu kullamahfukun apa ibadayin. Artinya fakir mereka yang benar-benar tidak mampu, dan di dalam didefinisikan artinya dalam yang tidak fakir miskin. Fakir miskin. Dan banyak sekali fakir, orang fakir ilmu, faliyah tahfukum antafuhu tadab'al ilmun lahurzun minan nas. Dan di dalam Quran surat Al-Hadid, Quran surat Al-Syirah, Quran surat Al-Yusuf, Quran surat Yusuf, sebagaimana Allah memperjelaskan bahwasanya semua dalam Quran surat Yunus, Allah perjelaskan mattabahu ta'ilmun, ketika kamu mempunyai ilmu, la fal mursalina ittabaku fal mutafatahu kul mu'minin. Maka kembalikan lagi, kita terapkan kepada orang lain tersebut sehingga bermanfaat bagi orang lain. Tidak hanya sekedar kita tahu, tapi kita amalkan, kita syiarkan. Entah itu ilmu apapun, yang penting di hadapan Allah tidak melanggar daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Kullu zumuhu kullu ma'an tafakun tadbahu ay hazid kul amtabiu.
Orang-orang yang fakir ilmu, ketika kita punya ilmu, sesuatu ilmu yang memang bermanfaat bagi orang lain, seakan-akan itu membantu orang lain dalam kehidupannya ataupun akhiratnya, kita berbagi. Tidak harus berperhitungan. Kalau kita ingin bersedekah menunggu kaya, sampai kapanpun kita tidak akan mencapai titik kepuasan. Manusia tidak akan mencapai titik kepuasan hulukum halafat tabhukul ainu fal qayhat fal antasawuf, ketika mereka memberikan pandangan mata mereka terhadap kenyamanan, kenikmatan dunia yang hanya semata. Mereka tidak akan pernah mengeluarkan hartanya, mengeluarkan kekayaannya untuk bersedekah bila mana kedua matanya mereka gunakan hanya untuk melihat, memperjuangkan kenikmatan dunia yang mereka kejar-kejar. Padahal sebenarnya yang memang benar-benar terjadi, yang benar-benar harus kita lakukan adalah kita mengamalkan akhirat. Kalau kita melakukan akhirat, dunia mengikuti. Tanda kutip di garis bawahi, kita berusaha. Karena kita mendapatkan akhirat saja, kita harus berusaha dengan apa? Kita sholat, ngaji dan sebagainya. Dan di saat kita mendapatkan amanah, contohnya orang yang mendapatkan amanah untuk berbagi kepada anak yatim, mereka tidak menyampaikan daripada amanah tersebut, maka ingatlah bahwasanya luhaqul ala taf'aliyasi manfaat sidqani annahu qul anta fi lain. Yang kamu makan, yang kamu nikmati saat ini, uang hak orang lain, uluzum hukul mubaddasarah hukul at-tasydid. Kamu jangan bangga makan dengan uang haram. Orang-orang yang makan hak orang lain, orang yang menikmati uang hak orang lain, orang yang menikmati hak daripada fakir miskin, anak yatim piatu atau amanah orang lain kepada kita semua, kalau kita gunakan di jalan yang salah, jangan bangga saudara sekalian. Nikmat yang salah, nikmat dosa adalah nikmat paling nikmat di antara nikmat. Dan manusia lebih banyak mencari nikmatnya daripada dosa. Jadi kalau kita ingin mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka carilah rahmat Allah. Karena ketika kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, seluruh kenikmatan dunia tidak hanya lewat bagi kita. Jadi kul huwa'ahum mubadda salakum falbihdi fi bizakur. Jangan takut miskin. Kalau kita sekalipun kita jatuh miskin, jatuh tidak kaya lagi, tidak punya harta lagi, kita masih bisa belajar dengan pengalaman yang kita rasakan saat ini. Jangan bangga apa yang kita punya, jangan rendah diri dengan apa yang kita tidak punya. Sesungguhnya Allah tidak mengajarkan kita untuk rendah diri, tapi Allah mengajarkan kita, memerintahkan kita untuk selalu rendah hati. Jadi yang rendah diri itu tidak seharusnya, tapi yang seharusnya adalah rendah hati. Karena rendah hati seharusnya kita terapkan dalam kehidupan. Ketika kita rendah hati, kita lakukan, kita selalu bersedekah tanpa harus memikir dua kali, berpendapat tidak harus. Kita lakukan, kita laksanakan, terus beramal, maka hulayati ahlaya turun kul hafata malikum turun. Sesungguhnya kamu itu memberikan amanah, memberikan kenikmatan kepada orang lain yang akan kembali kepada diri kita sendiri. Jadi bersedekah ilmu, bersedekah pendidikan, bersedekah uang ataupun harta ataupun barang yang membawa kita amal jariah. Wal hukmu layatihi aitakun uhul afta al-baqah. Ketika kita bersedekah, jangan menghitung kebaikan. Seorang mukmin yang menghitung kebaikan, mereka akan merasa puas dengan amalan yang mereka lakukan. Dan kita jangan merasa puas dengan amalan apa yang kita lakukan. Engkau sholat tahajud, engkau sholat duha, engkau ngaji setiap malam, pagi, sore, tapi kau merasa puas dengan kenikmatan amal yang kamu lakukan, maka kita lebih baik haus dengan untuk akhirat daripada kita harus merasa puas dengan apa yang kita lakukan untuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di mata Allah Subhanahu wa taala. Ahqul antafaqan rifakum alal hurum ta'allahu masyafarahatukum aidukum. Jadi kalau untuk permasalahan dunia, kita berhentikan, jangan tergila-gila. Wal habbud dunya la antafaqal mu'minin. Jangan terlalu cinta dunia kepada orang mukmin. Nah, dan salah satunya kita harus kembalikan lagi apa yang kita punya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dafalkum alhatukum mawfal masukum wa anta bisikum wa lahiyati lailahu wal ahli lillahi ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.